Semoga Allah rahmati dan sayangi dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita semua dibimbing untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oh gitunya, beda estetik ya. Alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Coba sama-sama. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Kela-kela masih kena enu ngalamun ayah. Enu kieu. Naon ieu? Aya. Nu kitu aya masih. Komo nu nyender mah. Aya. Aama maunya semuanya kompak. Innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Kalau bilang alhamdulillah gimana tangannya? Alhamdulillah. Gini. Naon coba? Kita. Coba 1 2 3. 1 2 3. Ulah tinggi itu ulah. Kehalangan baturnya. Kumaha 1 2 3. Wajahnya harus senyum. Alhamdulillah. Ada masalah apa sih Besti? Coba senyum. Coba Ahilman dari awal sampai sekarang senyum apa enggak? Manis atau tidak? Enak. Bun. Komo bajunya bagus apa enggak? Edisi Ramadan ya. Iklan. Jadi Bunda, senyum itu sodakoh atau bukan? Sodakoh. Wajah yang mungkin biasa aja tapi pakai senyum jadi enak apa enggak? Enak. Apalagi kan Bunda mah udah cantik. Kan jadi kalau tambah senyum enak apa enggak? Enak. Senyum kemudian ikhlas. Senyumnya 225. Berapa? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan 5 jam. 5 detik maksudnya. Nih contohnya gini contohnya. Enak. Aa, kenapa harus seimbang? Lamun teu seimbang teu ngeunaheun. Sok, coba. Lamun teu seimbang enak apa enggak? Enggak. Coba senyum 1 2 3. Nah, yang pakai masker ya nggak apa-apa. Kan mata kelihatan ya. Mata yang senyum sama yang enggak kelihatan enggak? Kelihatan. Senyum mah. Teh. Beda. Lamun kieu sare eta mah. Nya. Tambah senyum. Eta mah tidur. Nya, tidur. Coba, apa kabar semuanya hari ini? Bunda mah kudu divideokeun wae meureunnan. Jadi semangat lamun divideokeun teh dan nungguan teh ya. Jadi ama baru tahu sekarang yang ditunggu sama dari kajian Ahilman teh update story status. Dan Bunda teh jadi ngecek wajah aku ada enggak. Jadi lamun Bunda aya teh eta wajah aku. Eta wajah aku. Matakna lamun kajian Ahilman mah persiapanna 3 nari. 3 jam 3 teh geus persiapan, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Rek ini tim riweuh. Ya cocok tuh nya. Cocok riweuh. Kena naon? Da biar semangat betul? Lamun kita senang, ngaji juga semangat, betul? Makanya Ahilman mah kalau pas ngaji sama ibu-ibu Bogor teh nggak ada yang nggak cantik, semuanya cantik. Jadi bawaannya teh pengen lama-lama terus kajianna. Duka tak? Mun Ahilman kan pengen lama terus. Ibu bosen nggak kajian sama Ahilman? Nggak bosen? Nggak capek? Lu capek saha? Masya Allah. Coba Ustadz pengen ngambil, mau pakai filter apa?
Kan biar ada glowingnya. Tuh. Kunaon sih ya? Aya kamera teh. Katanya pengen dikamerain, tapi gitu. Coba minimal mah atuh senyum atau dada gitu. Dari sini Pak, maknya kudu kieu. Maknya kudu kieu. Nya hese mun kitu mah. Berarti akhir maknya kudu di sini. Ngan eta nu sare alah. Asa teu ngeunaheun nyokotna. Kitu kumaha. Cek batur teh aa eta di samping aya korban kitu teu ngeunaheun mataku. Coba dari sini kali ya. Ya. Rek nyokot di dia aya ceuida. Gitu cek batur teh aa itu siapa yang foto pertama menit tertindas gitu. Ibu, coba Cik Ida bangun dulu. Enggak bangun dulu, bangun dulu. Bunda, enggak pakai bola, enggak usah. Bunda, ini kenalin ya. Beliau itu pengurus As-Sakinah yang paling Ahilman sayang. Jadi aku terkesima gitu. Jadi beliau tuh yang ngejagain kita. Jadi kalau Bunda nih Masya Allah, beliau tuh paling banyak pahalanya. Cida paling banyak di Huruyan. Tenanawan etate berarti paling banyak pahalanya. Ibu kalau butuh sama saya hubungin beliau aja. Ya. Kalau mau foto sama saya, foto sama Cida saja. Karena beliau sudah mewakili wajah saya. Doakan ya Bunda, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Cida Ahilman sayang karena Allah. Ya. Sok ayeuna calik terus keluar mangga. Susah baca. Masya Allah, Masya Allah. Jadi apa enggak ini teh? Oh, udah ambil story, udah cukup kajiannya ya. Eta nu penting namanya ke story. Baik, coba mana set. Tak acan. Baru mau dipastikan aja ini. Kadek, kalem, ulah ruas, tenang, ulah deg-degan. Dan ini bukan ujian, bukan. Mana wajahnya ibu-ibu? Masya Allah. Wih. Apa kabar semuanya hari ini? Bah. Apa kabar semuanya hari ini? Takbir. Dada sedikit, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebentar ya. Bisa boleh. Masya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Mau lihat videonya? Follow Instagram saya ya, Ahilman Fauzi. Masya Allah. Bunda teteh sayang, seneng bener ya. Mudah-mudahan begitu Allah kumpulkan di dunia, semoga nanti Allah kumpulkan kita di surga. Yang membuat seseorang itu bisa langsung berubah. Gitu. Tak ke dia Cida. Majukan ke dia deh. Jadi Ahilman mah kalau kajian gak ada beliau teh kayak ada yang hilang gitu. Karena teu aya nu panghapuskeun.
Lamun ada beliau mah enak, masya Allah. Kelihatan? Nah kitunya, mangga. Baik, punten. Oke. Baik, Bunda sayang perhatikan ya. Yang paling penting dari amal itu, ya. Yang paling penting dari amal itu selain amalnya adalah istiqomahnya. Apa? Istiqomahnya. Nah ini yang paling mahal nih. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan. Ya. Sesuatu yang dilakukan terus menerus. Namanya apa? Istiqomah. Kalau ada satu amal kebaikan yang kita jalankan secara continuity, secara terus menerus, itu nikmat dari sebuah amal. Maka di antara doa yang kita mintakan kepada Allah adalah minta agar terus ditetapkan dalam hidayah Allah, dalam kebaikan. Salah satu doanya nanti Bunda amalkan, bismillah, ada di Quran surat Ali Imran ayat 8. Surat ketiga ayat 8. Ya. Ahilman yakin Bunda sudah pada hafal ini doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba sekali, Bunda sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan artinya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan atau sesatkan qulubana, hati kami. Ya, ba'da, setelah idh hadaitana, engkau memberikan hidayah kepada kami. Berarti mohon izin, mohon maaf, dari kalimat doa awal kita mendeklar, kita meyakini bahwa yang memberikan hidayah kepada kita siapa? Allah. Yang menuntun kita jadi baik siapa? Yang menuntun kita mau melakukan satu kebaikan siapa? Hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Siapa yang menuntunnya? Allah. Termasuk mohon izin ya, kalau Bunda hari ini dimudahkan langkahnya, mau ngaji, mau belajar, mau jadi orang yang lebih taat dibanding sebelumnya, siapa yang ngasih itu? Allah. Bukan karena Ahilman, bukan karena siapa-siapa, tapi karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita itu diarahkan di jalan Allah, dengan cara Allah, karena Allah, dan jangan sampai dicondongkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Betul? Kenapa Ya mohon maaf, Bunda sayang, godaan itu banyak atau tidak? Ya, godaan tuh banyak banget. Maka istiqomah itu berat, betul nggak? Berat, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas anginnya, kulkas satu pintu. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Ringan istirahat mah. Makanya Bunda mau datang lagi, mau duduk lagi, mau belajar lagi, itu berat.
Maka kita minta sama Allah, ya Allah, tetapkan hati kami dan jangan condongkan hati kami. Sampai kemudian kalau kita udah tetap, nggak belok kiri gitu ya, tetap terus, kita minta sama Allah, wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami di sisimu ya Allah apa? Rahmah, kasih sayang. Jadi tidak ada yang menjadi orientasi kita dalam setiap amal kita kecuali kita ingin makin disayang sama siapa? Allah. Betul? Makanya mohon izin bunda sayang, teteh sayang, kadang, ini kadang ya, kalau kita lagi berada di jalan kebaikan, itu seolah-olah urusan dunia itu seakan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gak sih? Kadang harta diambil, kadang perasaan senang dalam urusan dunia diambil gitu. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teteh, bunda sayang bilang gini, Aa, kenapa ya? Kok saya itu sekarang makin dekat ke Allah, makin ngaji, tapi ujiannya makin berat misalnya. Ada gak yang merasa begitu? Ada yang merasa begitu? Baik. Kenapa coba? Allah ambil urusan dunia yang selama ini menjadi fokus utama kita, agar Allah mengalihkan pandangan kita pada sesuatu yang lebih besar daripada urusan dunia yang selama ini kita cintai. Jadi kan kalau ada pilihan begini bunda, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Kadang yang membuat kita lupa dengan urusan akhirat karena apa? Urusan dunia. Betul apa enggak? Jadi seringkali yang membuat kita dengan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan dunia. Maka bagaimana caranya? Ketika bunda ingin meningkatkan akhiratnya, berarti rumusnya Allah akan alihkan fokus kita kepada urusan dunia tadi. Bagaimana caranya? Allah menghilangkan dunia ini, atau mungkin Allah mengurangi urusan dunia ini, agar kita punya fokus utama lagi. Yuk balik ke Allah. Karena selama ini yang membuat kita lupa dengan akhirat karena kita terlalu condong pada urusan apa? Dunia. Apa yang dihilangkan? Ya dunia. Apa diantaranya? Nanti bunda lihat surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? Surat ke-9 ayat 24. Ya. Di situ disebutkan ada beberapa faktor-faktor ya. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Qul in kana, katakanlah in kana jika ada. Jika ada. Siapa? Abaukum, di antara orang tua kamu sekalian, wa abnaukum, dan anak cucu keturunan kamu sekalian, wa ikhwanukum, dan saudara kamu sekalian, wa azwajukum, dan pasangan hidup kamu sekalian, wa ashiratukum, dan keluarga kamu sekalian. Baik. Pertama, yang seringkali menguji kita dalam kehidupan ini adalah keluarga. Apa? Keluarga. Apa di antara keluarga itu? Baik ke atas, baik ke samping, baik ke bawah. Betul apa enggak? Disadari atau tidak, ujian yang paling berat itu bukan datang dari yang jauh, tapi datang dari yang dekat. Setuju? Betul? Bunda misalnya mohon maaf, yang paling dekat dengan kita mungkin ya diuji sama pasangan kita. Biasa aja tuh. Betul atau betul gitu. Ya, pasangan. Mohon maaf, misalnya pasangan kita baik, insya Allah, diuji di atasnya siapa? Mertua, ya. Pasangan nguji kita, kadang-kadang aman, naik ke atas mertua. Semuanya baik. Kadang adik kakak iparnya, betul?
Bahkan bukan dari yang pasangan kita, mungkin juga dari kita sendiri. Adik kakak kita, betul? Paman bibi kita, betul? Ini ujian. Nah, maka hati-hati dengan ujian itu. Maka Bunda jangan kaget. Kalau diuji dengan keluarga terdekat, jangan kaget. Karena para nabi pun juga diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam diuji atau tidak? Oleh siapa pertama kali? Oleh istrinya, kan? Iya enggak? Nabi Adam diuji oleh istrinya. Istrinya minta sesuatu, tapi Nabi Adam gak bisa memberikannya. Kan gitu bahasa gampangnya, betul gak? Jadi kalau bahasa gampangnya, istri, misalnya gini, siga ibu nguji suami. Ibu hayang mobil Brio, tapi ibu hayang pengen beli Honda Brio, tapi suami hanya mampu beli Honda Vario. Kira-kira begitulah. Ya. Ibu hayangnya mobil, tapi kemampuannya motor. Maka jangan kaget. Para suami, kalau Anda diuji oleh istri, ya jangan kaget. Memang bagi laki-laki ujian terberatnya nuki, ya istrinya gitu. Istrinya. Dan itu dari dulu. Makanya mohon maaf ya, sehebat-hebatnya laki-laki, di antara ujian yang paling berat bagi dirinya siapa? Perempuan, istrinya. Makanya hati-hati dengan makhluk yang namanya perempuan. Oh, iya. Tetapi mohon izin, mohon maaf, perempuan itu kan satu sisi nguji kita, tapi satu sisi yang lain yang menjadikan laki-laki hebat itu karena perempuan. Ari pas nguji ente, ari pas jadi iya betul lima sok nyambung. Gitu. Jadi pertama keluarga itu akan menguji kita. Kemudian yang kedua, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang apa? Harta yang kamu usahakan. Bunda kalau udah urusan harta dunia, kadang-kadang kita jadi lupa fokus, betul apa enggak? Kemudian yang ketiga, manusia akan diuji wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dengan perniagaan yang kita sibuk dengannya. Sampai wa masakinu tardaunaha, dan apa? Tempat tinggal yang kamu ridho dengan dirinya, mencintai. Itu dunia semua. Nah, lihat. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Wa jihadi fi sabilih, dan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka Allah akan turun tangan, campur tangan untuk memberikan sesuatu terhadap urusan yang kamu hadapi. Jadi ini jawabannya. Kenapa kita sangat jauh pada urusan akhirat? Karena jawabannya terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka bagaimana caranya agar kita kembali bisa dekat dengan akhirat? Salah satu caranya, Allah akan menghilangkan dunia ini. Allah mengambil dunia ini agar kemudian Bunda makin fokus lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget kalau ada di antara Bunda, aku kehilangan kerjaan, aku kehilangan ini, aku tambah susah. Catat ya, jika Allah menguji hidupmu dengan sesuatu yang berat, maka ingat dua hal. Satu, boleh jadi Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita. Atau yang kedua, Allah sedang menyiapkan ampunan yang besar bagi dosa-dosa kita. Itu aja. Saya ulangi ya. Jika hidup kita, sok siapkan HP na tuh. Bete kudu diulangi dia ima Pentium 2 atuh. Jika hidupmu diuji dengan ujian yang berat atau terasa berat, maka ingat dua hal. Yang pertama, karena Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untuk dirimu. Atau yang kedua, Allah sedang siapkan ampunan yang besar atas dosa-dosamu. Jadi Bunda harus ingatnya itu aja.
Jadi kalau kenapa ya ujiannya kok nggak berhenti, kok silih berganti datang. Bunda ingat dua hal saja. Ada pahala, ada ampunan. Ada pahala, ada ampunan. Tapi mohon izin ya, kalau kita mau introspeksi, lebih tepat kalimatnya, Allah sedang ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Itu jauh lebih adem. Kenapa? Karena pasti kan, setiap apapun yang menimpa kita itu disebabkan karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Maka Bunda jangan khawatir, jangan bersedih, jangan gelisah. Nah, gimana cara Allah membersihkannya? Membersihkannya nanti Allah akan arahkan kita pada urusan akhirat kita. Jadi makin taat, Bunda pengen ngaji, Bunda pengen belajar. Dan Bunda catat baik-baik ya, kalau hati Bunda dilembutkan oleh Allah untuk mau menerima nasihat kebaikan, maka Bunda sedang diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bunda tuh bawaannya pengen ngaji deh, pengen datang, pengen majlis taklim, pengen duduk di majlis ilmu, itu makin kuat gitu, dan ingin selalu makin kuat, maka Bunda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Maka Ahilman sebelum membuka judul kajian kita, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena mendapatkan hidayah seperti ini itu tidak mudah. Betul apa betul? Ya. Kalau Bunda sudah punya sahabat, sudah punya teman, sudah punya guru yang bisa menuntun kita mendapatkan kebaikan itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Betul? Coba Ahilman mau tanya, yang hadir di sini mau masuk surga? Ingin masuk surga? Mau kumpul lagi di surga? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Seburuk apapun masa lalu kita, semua pasti punya masa lalu, betul? Semua pasti pernah berbuat salah, betul? Manusia yang hebat itu bukan yang tidak ada salah, bukan. Tapi manusia yang hebat itu yang ketika tahu dia salah, kemudian segera dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kita ini manusia. Kita ini siapa? Manusia. Kalau benar terus namanya apa? Malaikat. Kalau salah terus namanya apa? Syaitan. Ya. Jadi kalau ada manusia yang ngerasa paling benar, kita tanya, kamu bukan malaikat, pasti ada salahnya. Tapi kalau salah terus, apa? Maneh lain setan, pasti bisa berubah, betul? Kita ini manusia, ada di tengah-tengah, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, ya. Kalau sudah berbuat baik istiqomah dalam kebaikan, kalau sudah berbuat buruk bertaubat minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini dosanya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Cius? Mie apa? Dan inilah yang menjadi nikmat bagi kita semua. Insya baik. Bunda yang dirahmati Allah, kita percepat ya. Hari ini kajian kita sampai jam 10.30 ya. Karena Ahilman ada aktivitas lainnya. Nggak apa-apa ya? Sedih apa enggak? Maunya sampai jam berapa? Hah? Jam 1. Masya Allah. Hari ibu teh naon sih nu dirindukin dari Ahilman apa sih? Menik gitu weh. Ibu doain ya. Putri Ahilman yang ketiga semalam baru masuk rumah sakit ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan kesehatan ya. Kita bacakan Al-Fatihah boleh ya? Untuk Putri Ahilman, mudah-mudahan Allah berikan hikmah di balik sesuatu yang terjadi insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda, termasuk doa buat kita yang sedang sakit, saudara kita, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar tentang bekal terbaik bertemu Ramadan. Bekal terbaik bertemu Ramadan. Bunda sayang, kenapa kita harus menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan? Kenapa kita harus menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan?
Jawabannya, keseriusan kita untuk menyiapkan bekal bertemu Ramadan berarti kita serius untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau Bunda ingin melihat keseriusan kita benar-benar pengen atau enggak bertemu Ramadan, tergantung persiapannya. Termasuk kalau Bunda ingin mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari datangnya bulan Ramadan, tergantung apa? Persiapannya, tergantung bekalnya. Seseorang yang tidak menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan, seseorang yang tidak menghadirkan persiapan untuk bertemu Ramadan, sama dengan berarti dia tidak serius ingin bertemu dengan Ramadan. Dan pasti kemungkinan besarnya dia akan mengalami kegagalan dalam proses Ramadan yang dia jalani. Ujungnya apa? Ramadan datang tak dijemput, pulang tak. Ujungnya Ramadan datang, Ramadan pergi, kita nggak dapat apa-apa. Betul apa enggak? Mohon izin, mohon maaf, Bunda, kalau dengan izin Allah besok bulan depan Bunda bertemu Ramadan, kira-kira Ramadan besok tuh Ramadan yang keberapa kali yang kita temui? Hah? Ya, gampangnya begini. Kalau ibu, kalau Bunda teteh sayang mulai puasa Ramadan di usia 10 tahun misalnya, ya misalnya, berarti kalau usia kita sekarang 60 tahun, berarti Ramadan besok yang keberapa tahun? 50 tahun. 50 kali kita ketemu Ramadan. Kalau usia kita 50 berarti yang ke 40. Kalau usia kita 40 berarti yang ke 30. Pertanyaannya, berpuluh-puluh tahun kita bertemu dengan Ramadan, sudahkah Ramadan memberikan pengaruh baik dalam kehidupan kita atau tidak? Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah kita mendapatkan pahala terbesar dari Ramadan itu atau tidak? Ini penting. Jangan sampai tadi pas awal Ramadan sibuk mikirkan sahur jeung naon, kudu jeung dagingnya, gitu. Di akhir Ramadan sibuk mikir ke naon? Baju lebaran, betul? Kue lebaran, betul? Kadang-kadang kita sibuk pada seremonial, tapi kita lupa dengan spiritual yang ada pada bulan Ramadan. Maka persiapan untuk bertemu dengan Ramadan itu penting atau tidak? Bekal untuk bertemu Ramadan itu penting atau tidak? Penting, karena keseriusan kita menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan berarti keseriusan kita untuk mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Ibaratnya, kalau Bunda membahasakan Ramadan, maka ada 3 hal yang harus Bunda pahami. 1, anggap Ramadan itu seperti tamu istimewa. Seperti apa? Tamu. Bunda punya anak perempuan. Anak perempuan Bunda itu bulan depan akan didatangi oleh calonnya. Berarti besan kita kan. Kira-kira dari sekarang persiapan atau tidak? Apa yang Bunda siapkan? Masak. Engke atuh masak memerenan. Ayeuna mah meureun. Kalau rumah kita catnya agak sedikit, ya catnya lapuk, dicat ulang, betul? Kalau kursi sofanya udah mulai jelek, diganti walaupun nyicil, bener? Ya, diganti, betul? Kita akan nanya ke dia, nanti mau makan apa? Senengnya makan apa, betul? Kalau dia orang luar kota, pasti kita siapin oleh-oleh Bogornya, betul? Apa oleh-oleh Bogor teh? Talus, ayeuna mah bolu talus, asinan Bogor, naon deui? Roti unyil, pasti disiapkan, betul? Kenapa? Karena ini tamu yang apakah Ramadan istimewa? Oh, Masya Allah, istimewa banget. Disebutkan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Jika umatku tahu
apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan minta setiap bulan adalah bulan suci. Cuman sayang, Ramadan datangnya setahun berapa kali? Cuman sekali. Tamu istimewa yang membawa banyak keutamaan. Apa diantaranya Ustadz? Ketika nanti bulan Ramadan, bunda banyak mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, betul? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Amalan sunnah diberikan seperti pahala wajib. Amalan wajib dilipat gandakan. Dan itu hanya ada pada bulan apa? Ramadan. Maka Ramadan itu adalah tamu yang istimewa. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan amal. Kalau perlombaan berarti ujungnya ada apa? Ada juara, betul? Sekarang kalau bunda ikut lomba ingin juara berarti harus apa? Sebelum lomba itu latihan, iya. Seorang atlet yang ikut olimpiade mustahil dia juara kalau nggak latihan. Setuju? Betul? Bunda, nanti Ramadan perlombaan amal. Ujungnya apa awardnya? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun kalau sebelum Ramadannya, sebelum perlombaannya kita tidak menyiapkan bekal terbaik. Setuju atau tidak? Berarti penting atau tidak? Dipacu dengan perlombaan yang begitu besar. Karena Ramadan adalah bulan perlombaan amal di sini. Siapa yang biasa latihan sebelum bertemu Ramadan, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan penghargaan ketika Ramadan. Betul? Tapi orang yang tidak latihan, maka dia akan sulit kemungkinan besar untuk mendapatkan predikat itu. Dan yang ketiga, Ramadan itu adalah bulan panen. Apa? Ada perkataan ulama begini. Rajab bulan menanam. Sya'ban bulan menyiram. Ramadan bulan memanen. Betul? Sekarang apakah mungkin kita bisa panen kalau kita nggak nanam dan kita nggak nyiram? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena nggak ada tanamannya, nggak ada siramannya. Maka menanam dan menyiram itu menjadi penting. Dan itu adanya waktu sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Izin Allah, hari ini kita masih berada di bulan apa? Sya'ban. Berarti masih ada waktu untuk nanam, untuk nyiram. Walaupun udah mepet-mepet sebenarnya. Tapi masih ada waktu. Masih ada waktu untuk nanam, untuk nyiram. Jelas kira-kira? Kalau bunda membayangkan Ramadan dengan 3 keterangan itu. 1, Ramadan sebagai apa tadi? Tamu istimewa. 2, Ramadan sebagai apa? Perlombaan amal. 3, Ramadan sebagai apa? Bulan panen. Maka tentu ini semua perlu dipersiapkan dengan baik. Betul atau tidak? Betul? Kenapa? Karena kita mengharapkan adanya kebaikan-kebaikan ketika nanti bulan Ramadan. Kemudian bunda nanya ke Ahilman, Ahilman, memangnya nanti ketika Ramadan apa yang Allah siapkan untuk kita? Sebelum kita bicara bekalnya, bunda harus tahu dulu ada apa di bulan Ramadan. Untuk menjawab ini, Ahilman akan bahas kalimat Ramadan, ya. Ramadan. Ternyata Ramadan itu keutamaannya Ra, Mim, Dod, Alif, Nun. Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu tercermin keistimewaan daripada bulan Ramadan. Yang bunda bisa dapatkan kalau bunda menyiapkan bekal untuk mendapatkan itu. Apa diantaranya? Huruf yang pertama apa? Ra. Apa itu ra? Rahmah. Ramadan itu bulan kasih sayang. Rahmah. Allah sedang mencurahkan rahmatnya kepada kita ketika bulan suci Ramadan. Kalau bahasa kekinian mah lagi sayang-sayangnya. Gede bener sayangnya sama kita. Kenapa? Karena di saat itu yang tadi Ahilman sebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Apa maknanya? Allah siapkan berjuta-juta pahala untuk kita yang bisa mengisi amalan kebaikan ketika bulan suci Ramadan. Yang kedua, huruf mim. Apa itu mim? Maghfirah. Ampunan. Apa? Ampunan. Allah sedang menyiapkan ampunan yang besar untuk kita para pendosa ketika nanti kita serius bertemu dengan bulan Ramadan. Puasa kita berpotensi mengampunkan dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Siangnya dia puasa, ampunan dosa. Naik malam dia qiyamul lail. Man qama ramadhana, barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan, ai salat tarawih, maka di saat yang bersamaan Allah pun juga sama mengampunkan dosa-dosa kita. Nanti ketika Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, maka Allah hapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi kalau kita merasa banyak dosa dan sangat banyak dosa kita, maka nanti bulan Ramadan adalah bulan untuk dicuci semua dosa-dosa kita. Ibaratnya laundry. Ada baju kotor, ada pakaian kotor, dimasukkan ke sebuah laundry, dibersihkan luar biasa. Sama seperti bulan Ramadan. Bunda yang 11 bulan ke belakang, mohon maaf, mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada salah. Ketika nanti berjumpa Ramadan, serius kita ketika Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Namanya apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga apa? Dhad, dhamanah. Dhamanah. Apa itu dhamanah? Jaminan. Allah jaminkan untuk kita apa? Surga bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian dia mendirikan puasa di bulan Ramadan. Apa surganya? Ar-Rayyan. Surga apa? Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya kalau ada nama anak namanya Rayyan. Ada ya? Itu namanya pintu surga bagi orang yang berpuasa. Orang Ciomas mah Royani. Itu ayat. Sama, itu juga sama. Pintu surga untuk orang yang berpuasa. Rayyan, Royani, Royana, itu sama tuh. Ya, atau juga boleh Riana, kan ada tuh dibalik-balik di situ. Nah, surga Allah jaminkan surga bagi orang yang bisa bertemu dengan Ramadan. Huruf alif yang keempat, apa? Aminah. Apa? Allah amankan orang yang bisa berjumpa dengan Ramadan. Aman. Dikisahkan dalam kitab Babus Siyam itu kan ada seseorang sahabat yang bermimpi tentang dua orang. Mimpi siapa? Dua orang. Ya. Siapa dua orang ini? Dua orang ini, orang yang pertama adalah orang yang taat, begitu taat kepada Allah. Kemudian dia wafat dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ya. Orangnya yang pertama taat, kemudian dia wafat dalam keadaan jihad fi sabilillah. Tapi wafatnya sebelum bertemu Ramadan. Jadi wafatnya lebih duluan. Ada orang kedua, orangnya yang orang biasa saja. Kemudian wafat dalam keadaan tertidur 1 tahun setelah orang ini wafat. Jadi orang pertama lebih taat, wafat dalam keadaan apa? Jihad fisabilillah, tapi wafatnya sebelum bertemu Ramadan. Nah yang kedua, orang kedua, orangnya biasa saja. Kemudian dia wafat dalam keadaan tertidur dan wafatnya setelah dia bertemu Ramadan. Bunda sayang, dalam mimpi sahabat itu, ternyata orang yang pertama masuk surga dari dua orang itu kira-kira orang yang pertama atau orang yang kedua? Hah? Coba pikir-pikir dulu.
Yang pertama, meninggalnya lebih duluan kan? Dalam keadaan apa? Jihad fisabilillah. Betul? Kemudian orangnya taat. Orang yang kedua meninggalnya setelah itu dalam keadaan tertidur dan kehidupannya biasa saja. Kira-kira yang masuk surga duluan menurut ibu yang pertama atau yang kedua? Hah? Sok. Yang jawab pertama mana? Angkat tangan. Oke, yang jawab kedua? Nu teu ngacung naon ieu? Kieu. Baik. Bunda sayang, teteh sayang, logika kita pasti kita menjawab orang yang pertama masuk surga yang mana? Yang pertama, betul? Tapi Masya Allah, dalam mimpi sahabat ini ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua. Sahabat ini kaget. Kemudian dia menyampaikan kepada sahabat lain cerita, kok bisa ya di mimpi saya ada dua orang, orang pertama meninggalnya duluan dalam keadaan jihad dan dia lebih taat. Orang yang kedua meninggalnya belakangan dalam keadaan tertidur tapi hidupnya biasa saja. Tapi di mimpi saya yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua. Dia juga kaget. Sampai kemudian diceritakan, cerita itu sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau kaget? Iya ya Rasul, kan harusnya yang masuk surga duluan dalam mimpi saya harusnya yang pertama dong. Ya enggak? Wafatnya duluan, benar, dalam keadaan jihad dan orangnya juga taat. Tapi kenapa di mimpi saya orang yang kedua ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ini kalimatnya. Bukankah orang yang kedua itu orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Apakah orang itu selama bulan Ramadan menghadirkan amal soleh yang banyak? Iya. Apakah selama Ramadan kamu tidak melihat kalau dia berpuasa, kalau dia qiyamul lail, kalau dia bersedekah, kalau dia baca Quran? Iya, aku lihat. Apa kata Nabi? Orang yang meninggal belakangan, kemudian dia bertemu dengan Ramadan dan dia serius dengan Ramadannya, mampu mengalahkan pahalanya orang yang wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Jadi Bunda, kan punten ya, Bunda pengen kan dapat pahala jihad fisabilillah, pengen kan? Mungkin sekarang dalam tanda kutip ya, ini kan nggak mungkin Bunda berperang segala macam, enggak kan? Emang siap berperang? Perang melawan ego aja susah kadang-kadang. Perang melawan ego aja kadang-kadang susah. Nah sekarang ini tinggal beberapa hari ke depan Bunda akan bertemu dengan Ramadan dan Bunda bisa serius ketika nanti Ramadan, maka Bunda berpotensi bisa mendapatkan pahala yang tadi. Masya Allah. Makanya mohon maaf, kalau Bunda nanti disempatkan bertemu Ramadan, persiapkan betul-betul itu. Isi baik-baik, karena mohon maaf, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu lagi, betul? Ada atau tidak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi sekarang udah gak bersama dengan kita? Ada? Ada. Bahkan kita juga mohon maaf ya, mungkin tinggal beberapa hari lagi ke depan, kita pun gak tahu yang namanya umur, sampai atau tidak, betul? Tapi keseriusan kita untuk menyiapkan bekal bertemu Ramadan, kalaupun nanti kita nggak bertemu dengan Ramadan, tapi kita serius, maka insya Allah kita mendapatkan pahala sama seperti kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan sepelekan bulan Sya'ban. Jangan sepelekan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena keseriusan kita dalam menghadirkan amal ibadah di bulan Sya'ban sama dengan keseriusan kita ingin benar-benar bertemu dengan bulan. Maka Allah siapkan aminah, keamanan untuk orang yang bertemu Ramadan. Dan yang kelima hurufnya nun. Apa itu nun? Apa? Nikmat. Jadi masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu setidaknya menjadi gambaran keistimewaan bulan Ramadan. Huruf Ro artinya apa?
rahmat, kasih sayang. Huruf mim, magfirah, ampunan. Huruf dot, dhamanah, jaminan. Huruf alif, aminah, keamanan. Huruf nun, nikmah, Allah berikan nikmat ketika Ramadan. Betul? Bunda, ibadah lebih nikmat gak ketika Ramadan? Nikmat. Bunda, taklim, baca Quran lebih nikmat atau tidak? Nikmat. Bahkan mohon maaf, bukan hanya urusan akhirat, tapi urusan dunia pun Allah berikan kenikmatan ketika Ramadan. Betul? Bunda yang kerja biasanya ketika Ramadan penghasilannya bertambah atau berkurang? Karena ada apa? Betul? Coba langsung THR mah inget THR-nya. Yang bisnis, yang usaha ketika Ramadan naik atau tidak? Kebanyakan ya naik. Betul? Berkahnya luar biasa. Kadang orang yang gak pernah jualan sebelum Ramadan tiba-tiba pas Ramadan mah jualan. Bener tuh? Semua ayat berkah atau bukan? Nikmat ketika Ramadan. Jadi pahalanya ditambah, nikmatnya juga ditambah ketika Ramadan. Nah pertanyaannya, Bunda sayang yang hadir pagi ini mau atau tidak mendapatkan 5 hal ini? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Oke. AA, nih lihat ya. Ini sudah kita pahami. Kemudian ini kita inginkan. Sekarang pertanyaannya, Ahilman, apa yang perlu kita siapkan agar nanti bertemu Ramadan kita mendapatkan hal ini? Betul? Tolong catat, setidaknya ada 5 bekal. Ada berapa? Yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan agar kita mendapatkan keistimewaan ini. Yang pertama, bekalnya istidadul iman, bekal iman. Apa yang pertama? Iman. Bekal iman. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah yang harus makin ditingkatkan dan dikuatkan. Bunda sayang, yang menjadi kekuatan dalam diri kita untuk menjalani hari-hari kita dalam penuh kebaikan karena ada apa? Iman. Maka punten mohon maaf ya, apapun kondisi yang menimpa kita hari ini, tetaplah hadapi itu semua dengan kacamata iman. Yakin kita kepada Allah harus dikuatkan. Seberat apapun masalah kita, sebesar apapun ujian kita, di hati ini harus tetap ada iman. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya, orang beriman itu tidak boleh putus asa. Orang beriman itu tidak boleh kecewa berlebihan, gelisah berlebihan, tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah engkau putus asa, janganlah bersedih. Kenapa? Karena engkau itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tidak boleh galau berlebihan, tidak boleh gelisah berlebihan. Kenapa? Karena di hatinya ada iman. Maka Bunda nanti bertemu Ramadan, yang diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan siapa? Orang beriman. Hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Bunda pengen dapat gelar takwa, syarat pertamanya apa? Iman. Bunda bisa berpuasa, apa syaratnya? Iman. Betul gak? Apalagi puasa, mohon izin, ibadah puasa itu adalah ibadah yang hanya Allah yang tahu ibadah kita. Betul gak?
Kalau sholat, orang bisa tahu kita sholat apa tidak, betul? Orang zakat tahu atau tidak kita? Tahu, kelihatan catatannya. Orang haji, oh tahu, malah bikin syukuran. Walimatus safar, benar tuh? Tahu. Tapi puasa, siapa yang lebih tahu dibanding kita dan Allah? Enggak ada, kecuali Allah, benar? Bunda bisa enggak jam 2 siang masuk kamar? Di kamar dahar bisa? Engke keluar kamar, nanti maghrib sok riweuh buka bersama. Kelihatan apa enggak? Enggak. Ada orang yang mohon maaf ya, kurus badannya, Masya Allah puasanya sukses. Kan enggak juga kan? Ada orang yang badannya, hari mana puasa tuh? Rubah-rubah awak teh bisa gitu. Bener tuh? Betul apa tidak? Maka yang dibutuhkan apa? Iman. Iman. Maka ketika bunda dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, apa jawaban kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Jawaban kita iya ya Allah, gitu dong. Apa jawaban kita? Iya ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, iya ya Allah. Berarti kita yang dipanggil itu. Betul? Hai orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang hai hanya orang beriman. Makanya mohon maaf ya bunda, ini lihat. Nanti ada tingkatannya, ada amanu, ada mu'minun, sampai nanti ada muttaqin ujungnya gitu. Amanu orang yang merasa beriman. Semua ketika datang Ramadan merasa beriman, betul apa enggak? Maka jangan kaget, di awal Ramadan pasti masjid penuh. Betul apa enggak? Oh, nggak dadak atau udah penuh. Kenapa? Ada panggilan apa? Iman. Wahai orang yang merasa beriman, berarti merasa beriman. Bunda dipanggil penuh. Nutara ka masjid, Nutara sholat ka masjid sholat, betul? Kadang-kadang meni penuh, pakai tarub di belakang teh. Bawa Quran, bawa hungkul. Mau kena baru, bikin status OOTD. Wah, Masya Allah. Buka Quran, ya Allah. Yang di samping pada baca Quran juga, ya Allah. Dia belum baca udah nangis. Ya Allah. Yang lain pada baca Quran dia nangis. Ya Allah. Ya Allah. Ditanya, kunaon ceurik teu bisa baca. Tapi itu lebih mending. Kenapa? Karena ada panggilan apa? Iman. Betul apa enggak? Makanya bekal iman itu penting agar iman kita naik level dari yang merasa beriman benar-benar beriman, dari amanu jadi mukminun. Nanti ujungnya kita mendapat gelar apa? Muttaqin. Jelas? Ini penting. Maka yang pertama bekalnya bekal apa? Iman. Yang kedua, bekalnya bekal apa Ahilman? Bekal amal. Bekal apa? Orang bagaimana cara membuktikan imannya dengan amal. Makanya kalau bunda lihat di dalam Al-Quran, kalau ada kalimat iman, pasti setelahnya apa? Amal. Betul nggak? Misalnya di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amal, betul? Di ayat yang tadi Ahilman baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa amalnya? Siam. Betul? Di surat Al-Baqarah misalnya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin innal ladzina. Betul enggak? Bener kan? Ya. Innal ladzina. Bukanlah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ya kan? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna. Apa amalnya? Salat. Iya enggak? Jadi tadi jadi karena ilmu amanunya. Jadi dari kalimat iman pasti kalimat apa? Amal. Makanya kalau orang beriman dibuktikan dengan apa? Amal.
Tidak benar iman seseorang jika amalnya nggak dibuktikan. Maka dengan amal. Nah pertanyaannya, sekarang di bulan Sya'ban amal apa yang harus kita perbanyak? Jawabannya adalah amal yang bisa menguatkan amalan kita ketika bulan suci Ramadan. Apa diantaranya? Satu, contoh ya, saum. Nanti di Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Maka di bulan Sya'ban kita perbanyak puasa sunnah. Sebagai apa? Sebagai persiapan bagi kita agar nanti nggak kaget ketika Ramadan. Karena kita udah biasa berpuasa. Betul? Kalau orang yang jarang puasa nanti kaget. Ningali kecoa inget korma. Siga korma. Udah jarang puasa teh ya. Jadi fokus nanti tepati iya. Ningali tali sapatu inget mie golosor sepet karena etana teh gitu. Tapi orang yang biasa puasa santai apa enggak? Santai. Secara lapar hausnya udah terpenuhi. Nanti dia Ramadan dia biasa nahan hawa nafsu. Matanya terjaga, pikirannya baik sangka, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena terbiasa berpuasa. Makanya apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Aku melihat Rasul itu hampir sebulan penuh ketika di bulan Sya'ban berpuasa. Kenapa? Karena untuk menyiapkan bulan suci Ramadan. Makanya mohon izin, mohon maaf. Lamun keneh aya yang punya hutang puasa gerak dibayar. Ada pendapat memang, Ustadz kan udah nisfu Sa'ban, apakah boleh masih dibayar atau tidak? Memang ada yang mengatakan tidak, karena melihat nisfu Sa'ban itu adalah waktu diangkatnya amal. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Sampai kapan batasnya? Sampai H-1 sebelum bertemu Ramadan. Jadi nggak ada alasan atau nisfu Sa'ban. Jadi tetiasa kumaha atuh. Masih bisa. Nggak ada alasan sok yang masih punya hutang selesaikan. Syukur-syukur ditambah dengan yang sunnah. Dikejar. Biar kita terbiasa nanti Ramadan kita lebih siap untuk puasa di bulan suci Ramadan. Lamun persiapan jadi kaget Bunda. Jadi kaget. Betul nggak? Tapi kalau persiapan akan jauh lebih tenang. Apalagi akhirman amalnya sholat. Nanti di Ramadan ada sholat taraweh. Ada sholat qiyamul lail. Maka Bunda sayang dari Sya'ban perbanyak sholat qiyamul lail. Tahajud namanya. Lebih dijaga. Quran. Mulai buka Quran. Bunda pengen gak hatam Quran ketika Ramadan? Mau atau tidak? Kalau Bunda mau hatam Quran berkali-kali hatam ketika Ramadan, maka mulailah dari Sya'ban. Para sahabat itu kalau dia punya target misalnya 6 kali hatam, maka di Sya'ban harus 3 kali hatam. Jadi setengahnya hatam di bulan Sya'ban itu akan menjadikan kita nanti hatam 2 kali lipat daripada Sya'ban itu. Makanya sekarang mulai dibuka Qur'ana. Mana Qur'ana ayat tuh? Mana? HP eta mah. Dibuka Qur'an, mulai dibuka, sok ambil, baca dikit-dikit. Bunda sayang mohon izin ya, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak sempat baca Al-Qur'an. Bunda tahu nggak Imam Syafi'i? Tahu nggak Imam Syafi'i? Kenal? Di mana kenalannya Imam Syafi'i? Bunda sayang, Imam Syafi'i mah dikisahkan tidak pernah kurang dari 60 kali hatam Al-Quran ketika bulan Ramadan. Ada yang nyeletuk di belakang, Imam Syafi'i gawe gitu. Eta nyeletuk ayah we eta. Ustadz kok bisa? Karena Imam Syafi'i sudah hafal apa? Al-Quran. Jadi Quran sudah berada di dalam pikirannya. Tinggal murojaah khatam. Bunda, peperihun ma atuh kita teh hafal. Henteu. Maca Quran di bulan lain oge. Henteu. Tamat oge. Henteu. Minimal mah Ramadan.
Sekali we hatam. Sekali we hatam. Ada nggak caranya Ustadz? Oh ada. Nanti banyak rumus-rumusnya kan. Nanti bunda bisa baca ba'da sholat wajib aja. Kalau bunda misalnya gini, kalau sholat wajib itu 5 kan, sehari 5 ya. Kalau bunda setiap ba'da sholat baca 1 juz, berarti sehari berapa juz? 5 juz. Oke? Berarti semua juz berapa totalnya? 30 juz. Berarti dalam 6 hari 5 kali 6 bunda hatam berapa kali? Sekali. Lamun setiap beres sholat yang wajib bunda baca 1 juz, berarti sehari 5 juz, berarti 6 hari berapa juz? 30 juz. Berarti hatam Quran. Betul gak? Berarti kalau sekarang 6 hari ya 6 hari 1 kali hatam, berarti 12 hari berapa? 2 kali. Berarti lamun ditambah dengan 24 hari berarti 4 kali. Bunda bereskan sampai sebulan berarti bunda hatam 5 kali. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Coba sajus kira-kira butuh berapa waktu? Let's say setengah jam lah, ya kan? Ya bacanya dengan murotal aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina bisa beres semua, betul gak? Bacanya begitu. Bunda nonton Ikatan Cinta. Eta kan Bunda scrolling Instagram, TikTok katanya, nonton YouTube lama atau enggak? Maka bunda coba selipin aja 30 menit saja. Baik sebelum sholat atau setelah sholat, insya Allah selesai. Targetnya berapa? 5 kali hatam. Itu dengan 1 juz setiap kali kita sholat setelah sholat. Bisa atau tidak? Insya Allah. Dan itu kudu dicoba dari kapan? Dari sekarang. Di bulan lamun henteu engke keteteran pasti. Keteteran. Can mikirkeun kolak. Can mikirkeun sahur, betul apa enggak? Ti ayeuna diajar. Ti ayeuna belajarnya itu, betul? Nu katilu. Iman, oke. Amal, perbanyak amal yang bisa menguatkan amalan kita ketika Ramadan. Yang ketiga, amal itu akan sempurna kalau kita pakai ilmu. Bakal apa? Ilmu. Orang yang bertemu Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu beda atau sama? Beda. Orang yang pakai ilmu akan tahu prioritas, akan tahu apa? Dan akan meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah ketika bulan Ramadan. Contoh, ahilman contohkan hiji we nya, hiji we. Orang yang pakai ilmu, dia akan pastikan waktu-waktu terbaik untuk dia berdoa kepada Allah. Salah satunya kapan? Saat kapan? Baik. Bunda, jangan lepaskan doa ketika berbuka puasa. Itu adalah waktu di antara waktu Ramadan yang akan bisa mengabulkan doa-doa kita. Yuk, pakai ilmu nih. Sebaiknya kalau pas kita buka teh kumaha cara? Nah, bagaimana prosesnya? Oke. Kita belajar dari cara bukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau ketika berbuka apa yang beliau siapkan? Maknya langsung korma, cai heula meureunnan, korma emang terserat. Rasul itu pertama menyiapkan apa? Air. Airnya bagaimana? Airnya itu manis dan hangat. Apa?
manis dan hangat. Berbukalah dengan yang manis. Kalau ahilman dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Tapi yang setia udah pasti manis katanya gitu. Jadi berbuka dengan yang apa? Manis dan hangat. Ari ibu-ibu kumaha buka manis dan dingin kadang-kadang, betul apa enggak? Saya mau tanya, bunda perutnya kosong, tiba-tiba masuk air, airnya dingin, bagaimana kondisi tubuh kita? Mohon izin, kembung, betul enggak? Bahasa orang Bogor mah begah, bener? Maka enggak sedikit orang abis buka, bukannya tambah seger, tambah begah. Kieu atuh da sah. Itu bisa bergerak. Badan kosong dimasukin manis plus dingin, udah. Ditambah kita mah lain, bukanya apa aja? Ari baginda Nabi naon bukana? Korma. Berapa jumlahnya? 3, ganjil. 1, 3, 5. Kalau ibu-ibu mah 99. Eta mah lain buka, eta mah meureunnan, jualan eta mah ngaranna. Ustad, ini untuk buka puasa lain, buka warung. Da ribu di dia kabehna aya. Kadang-kadangnya kita mohon maaf, pas buka teh kita mah riweuh ku bukaan, bener teh sih? Atuh dah Masya Allah. Minumnya banyak apa enggak? Banyak. Air putih ada? Ada. Cendol? Sop buah? Cincau? Kolak? Es kepal Milo? Setiap jalan aya jualan eureun heula. Set beli. Set meuli. Set meuli. Pinuh. Minuman pinuh apa enggak? Pinuh. Makanan pinuh. Naon wae? Yang paling utama apa? Lain. Orang Bogor kudu aya eta gorengan. Bener teh sih? Gorengan, ya Allah. Gorengan teh bermacam-macam varian. Risol aya, tempe, bala-bala, gehu, comro. Eta baru gorengan lokal. Can gorengan transparan teh impor, cimol, cireng, bener teu? Belum lagi naon bahanna teh nu ayeuna teh seblak. Waduh. Cilor atau enggak telur gulung, pinuh. Beres. Makannya ada nggak makannya? Ada. Soto, sop segala macam. Yang Ahilman lihat, ternyata bukaan banyak itu bukan buat dimakan. Buat apa coba? Bikin status. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shh, kila. Jangan dimakan dulu. Alhamdulillah. Hari pertama buka puasa. Gitu. Punten, di sini ada yang begitu apa enggak? Ada. Nu mana jalmin? Eta teh kalau sendiri sorangan. Lamun buka bersama foto. Angkat gorengana. Coba. Ahilman mau tanya, eta keur naon sih fungsina? Eta fungsina keur naon eta? Terus lamun orang nyin status emang naon? Emang tiba-tiba nyampe ka batur gorenganan teh. Keur naon? Ya Allah. Habis beres dipoto, eta kan makannya Masya Allah. Wah, ujungnya kumaha? Kuat.
Tuh bisa kan? Coba. Mending bunda, mendingnya aya deui ieu mah sibukna teh ieu. Sibukna teh Ramadan can datang, jadwal bukber penuh. Penuh. Ieu teh Ramadan belum nyampe ya. Udah bukber teman SD. Ayo. Bukber teman SMP. Aya teu? Teman SMA? Kuliah? Engke teh anak kita di sekolah bukber wali murid anak kita di SD Pertiwi. Ayo pinuh. Dan mohon maaf ya, kalau udah reunian ketika bukber kadang-kadang kita teh juga suka ngelakuin hal-hal yang gak berfaedah. Naon diantarana ngomongkeun batur saacan berbuka, bener tuh? Biasa nama ngomongkeun nu teu datang. Eta si Cituti ka mana? Nah teu datang. Cek ibu teh, da si eta mah emang kacok gitu. Memang geus kawin teh da berubah si eta mah. Kunaon suamina naon overprotective. Eta anu temenan nanya, naon overprotective teh? Ganti teh ya. Ya Allah diomongkeun. Bunda, eta keur puasa atau bukan? Lagi puasa. Bunda ngagibah kumaha puasana? Ente batal, mengurangi pahala puasa, rusak pahalanya, betul? Matak engke mah lamun diajak ngomongkeun batur saacan buka, bunda bilang engke. Jadi lamun saacan bukanya diajakan ngomong ke batur teh, ucu naon? Bilang ucu engke ngomongkeun ira geus buka. Cek si ibu teh, ima sarua kene cenah. Tah, puntennya ahilman bukan bilang bukber enggak boleh, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kadang-kadang punten popotoana lila. Nya aya opat gerakan kadang-kadang. Hiji, yo angkat gorengannya yo, angkat hiji. Beres gorengan, nah deui, yuk kumpul, pakai masker heula, pakai masker. Nu kadua buka masker, nu katilu gaya bebas. Cheese. Gaya bebas teh menit banyak atuh da pinu. Punten. Padahal habis buka teh masih ada kewajiban kita apa? Salat maghrib. Ujungna loba popotoan, loba selfie, ngomongkeun batur. Saacan buka ngomongkeun batur, keur buka ngomongkeun batur, sangeus buka eta celilis. Now kan janjian rek da wah diomongkeun, ujungna maghribna keteteran, betul? Mending masih keburu, ujungnya dirapel jeung Isya. Angkewe di rumah be nyante, beh enak kan, namun dirinya mah lipstik kehapus mereunannya, bedak kehapus. Engkewe nepi ka rumah Isya sampai capek apa enggak? Capek, kamu jadi panitia mah. Jadi panitia bukber, wah capek sampai rumah ketiduran. Capek, saking capeknya lelah, sahur bablas, subuh lewat, Allahu Akbar. Maghrib lewat, Isya lewat, sahur hente, subuh lewat, habis pahalanya. Lebar atau hente? Makanya kalau kita mau bikin acara bukber, pastikan acaranya apa saja. Pasti sholat maghrib berjamaah, imamna saha, pilih teman kita yang bagus bacaannya, itu penting. Dan ingat ya, kadang yang menjadikan reuni itu menjadi hilang maknanya ketika masing-masing di antara kita memamerkan kekayaan kita. Betul tuh? Eta teh mun manggil temenna, iya dia tahu runut, gelang, cincin 11, masing-masing 2. Kamana wae?
Eta mah ahilmannya lamun datang itu hayang ngagunting leungeunna tah. Kan bisa kieu, bisa atuh. Jeung naon jeung kieu sagala. Kan bisa ya. Ece ka dieu kan bisa. Nah bet kudu ece. Ibu tingalikeun nya lamun pakai ilmu beda tuh. Oke, ahilman ajarin pakai ilmunya ya. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda ngapain? Manggil ucu deui. Azan. Manggil apa? Azan. Terus ngapain? Bunda baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunda batalin. Ini contohin aja ya. Contohin. Plus ahilman ge haus eutik. Jadi lamun buka ya azan. Bunda teh minum. Ya. Minum nih, geus atuh geus istighfar da geus-geusan. Azan ya, azan. Minum ya, minum. Bismillah tadi udah. Bismillah udah minum. Minumnya bukan banyak, sedikit. Apa tujuannya? Untuk membatalkan puasa kita, dan yang kedua untuk sekedar membasahi kerongkongan kita. Setelah itu minum sedikit, Bunda simpan lagi. Disitulah Bunda berdoa. Apa doanya? Boleh yang zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Silahkan. Atau doa yang biasa masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Bunda baru minum lagi. Setelah itu Bunda boleh doa tuh yang banyak. Sok doa. Yang punya hutang sing lunas hutangna. Bener. Yang anaknya belum punya jodoh, doain biar punya jodoh. Betul enggak? Enggak enak sama yang lain. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain udah pada ke penghulu, kok kamu masih buka sahur sendirian? Ya. Eta ngadoa. Mustajab. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Doa, habis doa ambil kurma 1, 2, 3, beres, tutup, minum lagi, ambil wudhu, maghrib. Cepat. Apa status? Enggak ada. Ini kalau pakai ilmu. Jalan-jalan nyari tajil. Muter nepi ka puncak. Rek naon coba jauh-jauh nyari tajil ka puncak. Satu nyambung. Yang keempat, bekal harta. Bekal apa? Kenapa ahilman harta? Nanti ketika bulan Ramadan kita memperbanyak infak sedekah. Bunda mau nggak? Bunda dapat pahala puasa. Dapat pahala puasanya 1000 kali puasa atau lebih besar. Mau? Salah satunya memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Yang setiap orangnya dihitung. Jadi kalau Bunda puasa, contohnya tamat, walaupun kalau perempuan kan ada halangan biasanya. Paling gampang lah 25 hari aja misalnya. Bunda 25 hari karena dengan halangan tadi ya. Berarti puasanya berapa? 25. Kalau sekarang Bunda tiap hari memberi hidangan kepada orang yang berpuasa, Bunda mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti Bunda pahala puasanya 2 kan? Berarti lamun sabulan full 30, 25 Bunda puasa sendiri ditambah 30 karena Bunda memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dari 30 ini Bunda turunkan jadi beberapa orang. Jadi kalau semasjid misalnya ada 10, maka Bunda bisa dapat 1. Berarti 10 kan? Kalau dikali 30 berapa? 300. Ini baru 10. Nanti kalau Bunda kalikan di masjid itu ada 1000 misalnya. Udah kebayang angkanya berapa? Tapi kumaha?
Emang kita bisa ngasih apa? Nih, ku Ahilman dikasih satu infak sodakoh kecil, ringan, tapi bisa memberikan pahala sama seperti orang yang berpuasa hidangannya. Apa? Bunda nyiapin aqua, tahu atau enggak apa, air kemasan, ya, air kemasan itu kan isinya berapa tuh? 48 itu Bunda cari masjid di Bogor, misal 10 masjid aja, jadi 48 kan, Bunda simpen di masing-masing itu. Berarti kalau ada orang yang berbuka, dia akan ambil air itu, benar gak? Berarti 480 kalau Bunda 10 masjid ditambahkan dengan Bunda, udah kebayang berapa angkanya. Jadi memberikan hidangan itu untuk kudu anu mewah-mewah ente, yang sederhana pun bisa. Bahkan kalau dalam bahasa hadisnya, setengah kurma, biji kurma yang kau berikan itu sama. Sama kan dengan yang tadi itu, Bunda nyari minum air, orang pasti minum nggak pas buka? Pasti minum nggak? Pasti minum. Itu baru satu dus. Makanya dari mulai sekarang pulang dari sini Bunda cari masjid. Bunda bilang, nanti saya mau ikut buka di sini. Kunaon itu buka duit bukan, Bunda cari masjid untuk Bunda ngasih air di masjid itu. Siapin satu dus, insya Allah nanti ketika Ramadan orang pada buka puasa menggunakan air kita, mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jelas apa enggak? Ya syukur-syukur sih bisa lebih gitu, syukur-syukur. Misal Bunda ngasih korma bisa, atau misalnya Bunda bilang ke Masjid As-Sofia misalnya, kalau di As-Sofia mau ada buka bersama setiap hari misalnya, Bunda bilang nanti setiap hari saya siapkan uang 100.000 misalnya, silahkan dipakai buat apa, yang penting buat buka. Itu pahalanya gede banget, maka jangan sia-siakan itu. Terakhir, bekal yang perlu kita siapkan adalah bekal hati. Bekal apa? Hati. Dah. Bagaimana caranya bekal hati? Waktu Rabu lalu Ahilman bahas di Masjid Alumni IPB kan. Pertama berdoa, 2 bertaubat, 3 bermaafan, ya. Kemudian 4 bersedekah, ya. Sampai yang kelima ya kita bersihkan diri kita kan, untuk kemudian kita benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah ya, pulang dari sini yang masih punya orang tua minta maaf sama orang tuanya. Jangan sampai kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tapi kita masih ada hati yang kotor, masih ada hati yang belum bersih karena kita masih ada kesalahan kepada orang tua kita. Suami istri saling minta maaf, adik kakak saling minta maaf, termasuk kita semua antar sahabat juga minta maaf. Hati itu harus tarhib, harus gembira karena akan ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan hati juga harus bersih karena kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada 5 bekal untuk bertemu Ramadan. 1 apa? Iman. 2 amal. 3 ilmu. 4 harta. 5 hati. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Masih ada waktu sekitar berapa hari lagi ya? 10 harian lagi ya, 11-10 harian lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua ya. Allah istiqomahkan kita semua, dan Allah izinkan kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan. Terakhir sebelum kita doa, siapkan infak terbaik, sedekah terbaik, amalan yang harus kita kuatkan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Silakan infak Bunda akan digunakan untuk dakwah di As-Sakinah, dan semoga Allah balas semua infak sedekah Bunda semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras suaranya. Ya Nabi salam
Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah membalas infak terbaik untuk kita semua. Bunda sayang, teteh sayang, di bulan Ramadan insya Allah As-Sakinah juga akan membagikan sembako. Bunda silahkan yang mau ikut berpartisipasi, ikutan, pengen ikut ya. Berapa misalnya silahkan. Mudah-mudahan jadi infak terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mungkin Bunda Wita, coba dipikirkan program memberi takjil itu ke masjid-masjid. Jika kemudian bunda-bunda tidak ada waktu atau mungkin informasinya terbatas, boleh kita yang nanti menyiapkan kesempatannya, nanti kita cari-cari masjidnya. Jadi bunda tinggal siapin saja uangnya, siapin infaknya, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita di hari ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.